Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak Bapak semuanya, mari kita membaca doa ya nak kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbir zikni hilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah kita masuk pelajaran kita tentang iman kepada qada dan qadar. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, coba kalian perhatikan atau kalian simak penjelasan saya ini. Memahami makna kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir. Jadi takdir itu yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada beberapa macam tentang memahami makna kepada qada dan qadar. Itu ada hukumnya juga. Jadi hukum iman dan qadar yang pertama, seorang muslim wajib beriman kepada qada dan qadar sebagai bagian dari rukun iman yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi ini berarti percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, baik menyenangkan maupun yang menyedihkan, adalah bagian dari takdir Allah yang sudah ditentukan sebelumnya. Itulah hukumnya. Jadi ini ada juga kategori takdir. Kalau kategori takdir itu ada beberapa macam juga. Yang pertama, takdir yang baik, ketentuan Allah yang memahami kebaikan bagi hambanya, seperti kelahiran yang baik, atau rezeki yang cukup. Yang kedua, takdir yang buruk. Jadi takdir yang buruk itu ketentuan Allah yang tanpa berupa ujian atau musibah, seperti kemiskinan. Itulah namanya kategori takdir. Jadi pengertian iman kepada qada dan qadar, siapa yang tahu apa itu iman kepada qada dan qadar? Jadi iman kepada qada dan qadar itu artinya sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Sebagian pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi.
Yang kedua itu ada dalilnya, dalil tentang iman kepada qada dan qadar. Itu ada surahnya. Jadi surah itu Al-Qamar ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqna bifdar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Itulah tentang surah Al-Qamar. Sedangkan surah Al-Ahzab ayat 38 itu adalah bacaannya hadisnya wa qana'am wallahu famar muqadurun. Artinya, dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Yang ketiga, hubungan antara qada dan qadar itu ada hubungannya itu. Qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan dibawa kaidahnya pula. Jadi perkataan lain untuk segala terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi, dan sebagainya. Jadi bukanlah suatu kebetulan melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada juga Bapak lihat di buku ada tertulis tentang macam-macam takdir. Itulah macam-macam takdir itu. Yang itu macam-macam takdir itu ada dua macam. Yang pertama takdir mubram. Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Yang kedua, takdir muallaq. Jadi takdir muallaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha atau ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Jadi itu ada juga fungsinya fungsi iman kepada qada dan qadar. Fungsinya itu ada 6 macam. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Inilah yang harus kita pain. Cita-cita kita itu harus kita perjuangkan. Untuk cita-cita kita harus kita tingkatkan. Yang ketiga,
membentuk manusia memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. Kalau Allah melihat umatnya akhlaknya yang bagus, Allah itu senang sama kita. Allah itu senang sama kita. Kalau dilihat Allah umatnya tidak bagus, Allah itu tidak senang. Allah itu benci melihat orang yang akhlak yang tidak bagus itu, sifat yang terpuji, tidak terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat apa yang dikasihkan Allah sama kita itu. Nikmat itu kita terima dengan bagus, kita terima dengan baik. Makanya kita itu harus jalan yang lurus, harus jalan yang bagus supaya ada dapat nikmat kita itu. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan diminta pertanggungjawaban. Ini pun yang kita lihat di permukaan bumi kita itu bagi orang yang manusia yang ada yang bagusnya, ada yang tidak bagus. Ada manusia bagus dan ada yang tidak bagus di permukaan bumi. Kalau ada yang manusia yang bagus itu, Allah itu melihat umatnya itu sholat. Senang Allah itu. Apa yang diperintahkan Allah harus kita laksanakan dengan bagus. Yang keenam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Ini ada yang kurang paham anak bapak semuanya? Ya, kalau udah paham semuanya, kita lanjutkan lagi. Yang bagian D, perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang baru kita bicarakan, rasa nikmat. Rasa yang apa yang dikasih Allah sama kita syukuri dengan bagus. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Kita tunjukkan kalau ada kawan kita mengapakan kita, mengejek kita, atau mensepele kita, harus kita banyak sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kita harus bersabar. Kita terima apa yang diberikan kawan kita. Kawan kita itu memberikan kita yang jelek-jelek, kita terima. Allah yang nanti membalas sama dia. Allah itu membalas. Itu apa kita lawan kawan kita itu? Terserah. Mau diejeknya, mau diapain, ya kita terima diejekannya itu. Nanti Allah itu nanti menghukum sama dia itu. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Ini banyak lingkungan kita itu yang tidak bagus. Lingkungan kita itu ada yang tidak bagus. Ada lingkungan kita ini yang tukang menjudi atau tukang merokok yang narkoba yang tidak bagus atau pakai sabu-sabu. Itu bagi yang tidak bagus kita tinggalkan, kita jauhi. Yang keempat,
berusaha untuk mendapat mengendalikan diri dan tidak bersikap sombong. Ini kan kebanyakan kita ini. Lingkungan kita ini. Lingkungan kita ini kebanyakan itu orang yang sombong. Kenapa saya bilang orang yang sombong? Karena orang itu kaya. Dianggap itu dia kaya, tapi hatinya itu jelek kali. Allah itu marah sama kita. Tidak kita bawa itu mati, kekayaan itu. Tidak kita bawa itu mati. Kita bawa amal kita nanti dunia akhirat. Biarlah dia tetangga kita itu kaya. Kalau kaya dia tidak sombong, alhamdulillah. Ini kalau kaya dia sombong, kita jauhi. Jangan kita ikut-ikutan. Nomor 6, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup. Kalau ada tetangga kita dalam kesulitan atau kekurangan, harus kita bantu. Supaya rezeki kita melimpah. Hanya kita kalau kita lihat tetangga kita kekurangannya yang tidak pas-pas, ya kan kita kan tidak sampai hati seperti itu. Harus kita bantu. Yang ketujuh, selalu meyakin bahwa semua yang dalam manusia adalah ujian dari Allah. Apapun yang tertimpa sama kita, contohnya kebanjiran, itu ujian kita dari Allah. Itu diuji coba Allah sama kita. Apakah kita kuat iman kita itu? Kita terima ujian dari dia itu. Harus kita terima. Yang kedelapan, yakin bahwa di balik suatu perintah yang kurang menyenangkan, pasti ada hikmahnya. Kalau ada kekurangan kita atau kekurangan kawan kita, kita pain, kita bantu. Pasti untuk menyenangkan, kita senangkan tetangga kita itu atau sama orang lain. Itu ada nanti dapat kita hikmah sama kita itu. Nah, sampai di sinilah dulu pelajaran kita anak-anak Bapak semuanya. Baiklah, kita membaca doa menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak Bapak sudah untuk mendengar pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.